Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan. Karena berkat kudroh, iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang semoga dengan dua hal tersebut membuat kita terus istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah, juga menjauhi berbagai larangan darinya. Ikhwatu iman rahimakumullah, setelah pada kesempatan atau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dibolehkannya makanan yang haram yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dibatasi dengan 4, yang mana kita sudah bahas juga 4 ini bukan dalam artian zat semuanya, tetapi ada haram karena zatnya, atau haram karena arid, faktor luar, atau juga haram karena tujuan. Nah, sedangkan di pertemuan kali ini, maka kita insya Allah akan membahas berkenaan dengan bentuk keringanan, juga pada kesempatan apa Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan tersebut gitu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kalau boleh kami simpulkan bahwa pembahasan berkenaan dengan keringanan, berkenaan dengan sesuatu yang sulit menjadi mudah, maka ini dibahas kalau di dalam kaidah usul fikih itu dibahas di dalam hukum wad'i yang terakhir, yaitu rukhsah dan juga azimah atau azimah dan rukhsah. Tetapi kalau di dalam ilmu fikih mungkin terdapat salah satu kaidah yang disepakati semua oleh para ulama, yaitu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan membawa kepada kemudahan, akan mendatangkan kepada kemudahan. Nah, untuk memahami kaidah tentang hukum rukhsah yang kita pahami hukum yang mudah gitu, maka kita juga perlu tahu apa itu hukum azimah. Hukum azimah, kalau boleh kami simpulkan, yaitu merupakan hukum asal yang Allah syariatkan kepada semua orang, kepada semua mukallaf, di beragam tempat, di beragam waktu, dan juga di berbagai keadaan. Pokoknya pada asalnya Allah ini mensyariatkan sesuatu tanpa memperhatikan si mukallaf itu seperti apa, tanpa memperhatikan si mukallaf ini bagaimana, tanpa juga memperhatikan si mukallaf ini siapa, di mana, dan juga dan apapun itu gitu. Pokoknya hukum ini berlaku di pokok asalnya, di asal, di permulaan. Seperti apa? Seperti kalau dalam kasus yang ini, dalam kasus makanan, berarti seseorang itu haram memakan bangkai gitu. Keharaman memakan daging babi, keharaman mengkonsumsi darah, dan juga keharaman mengkonsumsi, memakan sesuatu yang disembelih bukan karena Allah. Itu merupakan hukum asalnya, azimahnya gitu. Bagaimana artinya? Artinya mau keadaan manapun, mau kapanpun, dan juga dimanapun, siapapun kita gitu, maka hukum azimah ini berlaku, karena ini merupakan hukum pokok. Ya, seperti begini, misalkan kita sedang kelaparan, tidak bisa meminjam gitu, kemudian pergi untuk mencari makan tidak ketemu, yang ada malahan hanya bangkai saja gitu. Apakah boleh memakan bangkai? Ya tentu saja haram. Meskipun kita lapar, meskipun kematian nyawa yang jadi taruhannya. Kenapa? Karena ini hukum azimah gitu. Iya mah karena bahas hukum pokok. Hukum azimah itu tidak memperhatikan keadaan, tidak memperhatikan waktu, tidak memperhatikan tempat, juga tidak memperhatikan siapa mukallafnya gitu. Seperti itu gitu. Misalkan ada orang miskin sekali gitu, tidak diperhatikan oleh pemerintah, misalkan karena pemerintahnya zolim. Kemudian dia terpaksa
mencuri beras gitu. Apa hukumnya mencuri? Mencuri haram gitu. Badai kanggo miskin, kanu kaya gitu apalagi. Haram hukumnya karena itu hukum yang pokok, hukum asalnya seperti itu. Hukum asalnya seperti itu gitu. Kita misalkan sedang safar gitu. Sedang bepergian, kemudian sambil melaksanakan saum Ramadan. Kemudian karena kita kelelahan gitu, tidak kuat lagi, kalau tidak makan sekarang misalkan akan sangat sulit gitu, bakal ripuh gitu. Kemudian kita makan berbuka saat bulan Ramadan gitu, yang harusnya kita saum. Apa hukumnya? Haram gitu. Tapi da abi mah lapar haram. Kenapa? Azimah. Ini yang dinamakan dengan hukum azimah, hukum asal yang pertama kali Allah syariatkan dan tidak memperhatikan kepada kondisi hamba, waktunya kapan, di mananya, dan siapapun itu. Gitu. Sekali lagi itulah hukum asal. Hukum asal. Jadi untuk memahami keringanan harus tahu dulu justru ketika hukum asalnya bagaimana. Jangan sampai yang kita tahu itu hanya keringanannya saja gitu. Tetapi hukum asalnya itu apa? Karena nanti sangat berkaitan erat hukum asal ini atau azimah ini dengan nanti rukhsahnya. Yang kita tahu kan ketika safar boleh 2 rakaat gitu ya, sholat zuhur. Ketika safar boleh dikosor, sholat zuhur asar, boleh dijama gitu. Tetapi apakah kita tahu azimahnya seperti apa gitu? Sholat 2 rakaat, sholat zuhur 2 rakaat, hukumnya naon gitu? Hukumnya kan haram gitu. Jauh-jauh 2 rakaat gitu. Datang ke tempat sudah lewat 6 kilometer gitu. Karena sudah disebut musafir 2 rakaat. Disebut musafir 2 rakaat. Sedang saum Ramadan musafir berbuka gitu. Kalaulah aksentuasinya kepada rukhsah tentu saja bakal seperti itu gitu. Tetapi harus mengerti dulu azimahnya seperti apa. Sekali lagi tidak memperhatikan keadaan. Pokoknya di semua kondisi, di semua waktu, semua tempat dan semua mukallaf terkena hukum tersebut. Wajib saum Ramadan, wajib sholat zuhur 4 rakaat gitu. Haram memakan bangkai, haram memakan daging babi, wajib melaksanakan sholat Jumat, haram meninggalkan sholat Jumat, dan lain sebagainya. Kalau berhadas mungkin wajib wudhu gitu. Wajib wudhu gitu. Saya tidak boleh terkena air, kata dokter, wajib wudhu. Kata siapa? Wudhu jadi tidak atau bisa tayamum, kata siapa? Azimahnya wajib wudhu. Jadi paduli teuing cek dokter aya penyakit yang tidak boleh terkena air atau tidak karena azimah mah tidak melihat kondisi, sekali lagi tidak melihat kondisi. Karena ini merupakan hukum pokok ketika kita hendak sholat, fatawaddau, sok wudu gitu. Tidak sah sholat orang yang tidak berwudu. Kalau tidak wudu ya mandi gitu. Karena itu lebih umum daripada wudu gitu. Ada hadisnya kan. Seperti itu. Sekarang tidak boleh terkena air gitu. Sedang safar dan lain sebagainya. Tidak peduli. Tidak memperhatikan keadaan. Aduh saya tidak bisa berdiri gitu. Sholat harus duduk gitu. Tidak boleh gitu. Haram sholat itu duduk. Sholat itu tidak boleh duduk. Ini azimah. Ini azimah. Makanya ini kajiannya harus tuntas ya. Jangan setengah-setengah. Kalau sepotong-sepotong sampai sini nanti sesat. Pasti sesat gitu. Karena sekali lagi ini membahas azimah. Ini membahas ketentuan awal. Ini membahas hukum asal yang Allah syariatkan. Sholat berdiri, Jumatan wajib, makan bangkai haram, wudhu itu wajib kalau berhadas gitu sebelum sholat, dan lain sebagainya. Itu semuanya merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi hukum asalnya. Hukum asalnya. Nah, karena sekarang sudah tahu hukum asal, sekali lagi, karena sekarang dirasa sudah tahu hukum asal, kalau belum mengerti nanti bisa di-rewind saja, gitu, diulangi kembali. Karena sekarang sudah mengerti hukum asal, maka terkadang di beberapa keadaan ada beberapa mukallaf di beberapa tempat, di beberapa waktu yang memang sulit menjalankan azimah.
Sekali lagi, terkadang setelah ditetapkan nih azimah sudah tetap seperti yang tadi contoh-contohnya. Terkadang ketika melaksanakan azimah itu, melaksanakan hukum asal itu, ada beberapa kondisi yang mukallaf itu sulit melaksanakannya atau mendapatkan kesulitan. Kesulitan yang bagaimana? Kesulitan yang di luar dari kebiasaan. Ya kan, kalau yang namanya kesulitan yang biasa gitu, semua orang pasti mengalami di dalam setiap taklif, di dalam setiap perintah Allah atau larangan Allah. Ya contoh saja sholat subuh. Sholat subuh sekarang misalkan jam berapa? Jam 4 lebih kan? Setengah 5 kurang gitu. Siapa yang bisa bangun menjamin bisa bangun tiap hari setengah 5 gitu, setengah 4? Saha jamin nu bisa ngabangun, nu bisa ngajamin bakal bangun tiap hari setengah 4? Kan sulit teh. Itu sulit, kesulitan. Tetapi apakah kesulitan ini karena dengan kesulitan ini mendapat keringanan? Tidak. Karena apa? Karena kata Allah, manusia memang dirancang untuk mampu menjalankan kesulitan yang tadi. Gitu. Jadi tubuh ini gitu fi ahsani takwim teh eta teh fi ahsani takwim untuk ibadah. Nu pokokna kadinya. Seperti itu. Misalkan saya baru tidurnya jam 3 gitu. Nu disalahkeun saha? Manyang nyalahkeun waktu subuh. Waktu subuhna cenah mepet teuing, urang kerek sare gitu. Nu salahna saha gitu. Tah, dengan menentukan waktu subuh setengah 4 gitu dan berakhir misalkan jam 5:30, jam 5 lebih setengah 6, karena biasanya jarak antara waktu subuh dan syuruk itu kan 1 jam 15 menitan. Itu 1 jam 15 menitan, misalkan akhirnya jam 6 gitu. Itu kan masih ada interval waktu yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan sholat subuh jika tidak bisa tepat waktu. Sekali lagi, ku Allah tos dirancang eta mah. Yang kesulitan yang seperti itu manusia bisa menjalaninya. Saum Ramadan, saum kan menahan lapar. Emang teu sulit saum? Kan sulit eta teh nahan lapar. Biasanya kita makan, sekarang tidak makan kan sulit. Saha nu teu ngerasa sulit gitu. Rasul sendiri juga sama, karena manusia dilihat dari sisi basyariahnya, Rasul manusia pasti mengalami kesulitan gitu. Apalagi Rasul kan sholat tahajud setiap malam gitu. Kesulitannya lebih dari kita. Tetapi kenapa kesulitan ini Allah adakan di dalam tiap taklif, di dalam tiap perintah atau larangan? Karena memang mampu. Itu kesulitan yang pertama. Bahasa para ulama disebutnya masyakoh muqtada. Kesulitan yang memang sudah biasa manusia menerima kesulitan tersebut, atau manusia mampu untuk memikul kesulitan tersebut. Bekerja, ingin menafkahi keluarga kan wajib. Kemudian bekerja, kesulitan aku mah mampu angger gitu. Manusia bisa untuk menjalani kesulitan itu gitu. Sekali lagi masih bisa. Kesulitannya masih muqtadah atau masyakoh muqtadah. Kesulitan yang memang oleh Allah rancang di dalam setiap taklif, dan oleh Allah rancang manusia untuk dapat memikul kesulitan itu. Gitu. Makanya naon atau ukuran kesulitan teh? Gitu. Hujan jadi teu bisa ngaji, kesulitan masyakoh gitu. Seperti itu. Jadi ukuran masyakoh teh tong sama syakohna. Bukan dengan pikiran kita. Sekali lagi, setiap perintah Allah, setiap larangan Allah, mau itu hukumnya apapun, wajib, sunnah, makruh, dan juga haram, semuanya punya kesulitan. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, mun dipetakeun hiji-hiji kabeanana ge hese. Sholat subuh waktu nyubuh teuing, sholat zuhur keur panon poe di luhur berang-berang teuing, keur panas-panasna atuh. Sholat asar kerek ge balik gawe. Sholat maghrib atuh ieu mah waktuna deuk sare pisan gitu. Ngahiji jeung sholat isya maghrib mah gitu. Sok bade iraha,
Kesulitan itu pasti ada di setiap taklif, dipetakeun hiji-hiji kabeh kewajiban Allah aya kesulitanana. Tetapi semua kesulitan itu mu'tadah. Semua kesulitannya ya biasa oleh manusia bisa dipikul. Kecuali yang memang tidak jujur terhadap hatinya gitu, terhadap akalnya. Yang ngabohong we eta mah. Da abi mah teu bisa kieu, da abi mah embong hese gitu. Itu banyak alasan. Itu yang pertama, masyakoh mu'tadah. Yang kedua, ada kategori lain. Di keadaan tertentu manusia mengalami kesulitan yang lebih dari biasanya. Ini yang akan kita bahas itu di dalam hukum rusuh teh. Kesulitan yang mana? Bukan kesulitan yang biasa yang bisa dipikul, tetapi kesulitan yang di luar dari kebiasaan. Misalkan sehabis futsal gitu, sehabis olahraga, karena jarang olahraga, sekalinya olahraga kaki itu kan kram, misalkan badan itu nyeri awak gitu, terasa nyeri, terasa sakit gitu. Kemudian sholatnya sambil berbaring, coba kunaon ku futsal gitu, ku mengbal, ku pingpong misalkan. Itu kan itu tidak wajar. Karena apa? Kata Allah, kesulitannya masih biasa. Tetapi di satu keadaan, futsal, kecelakaan. Naon sukuna potong. Gitu. Apakah harus dipaksa berdiri? Seperti itu. Yang ini yang namanya kesulitan di luar dari yang biasa. Anu biasa mah nya cara rangke, bangsa kararitunya dipencetan atuh sakedeung heula. Jeung teu bisa nangtung sagala jeung hayang diuk sagala salat teh kitu pedah futsal. Tetapi ketika sudah lebih dari batas yang biasa, kecelakaan mah dan lain sebagainya yang membuat manusia tersebut tidak mungkin untuk berdiri. Tong boroning hayang futsal nangtung oge teu bisa. Tong boroning hayang mikiran salat sabari nangtung gitu. Nangtung na wae ieu mah, lain salatna, nangtung na wae teu bisa gitu. Seperti itu. Makanya dari masyakoh yang kedua ini, kesulitan yang kedua disebutlah masyakoh goer mu'tadah. Kesulitan yang mana di luar dari batas manusia. Kesulitan di luar batas manusia nanti ada dua bentuk. Yang pertama yang tadi, kesulitan di luar batas manusia yang mana bukan disebabkan oleh manusia itu sendiri, bukan atas dasar kesengajaan, tetapi memang ini murni kesulitannya datang dari kondisi tertentu yang memaksa adanya perbuatan tersebut, adanya kesulitan tersebut. Jika tadi futsal kecelakaannya, sahan wayang cilaka tuh. Futsal mah yang senang-senang, rame, gitunya olahraga, refreshing, dari kecelakaan. Bekerja teh yang duit, dari kecelakaan gitu. Misalkan seperti itu. Itu kan siapa yang mau, karena kondisi lah yang menetapkan adanya masyakoh goer mu'tadah yang tadi. Sedangkan bentuk yang kedua, masyakoh goer mu'tadah inilah masyakoh yang sengaja oleh manusia dibuat-buat. Air inu tadi mah teu kahaja, kondisi yang memaksa demikian. Sedangkan yang ini, yang kedua adalah masyakoh atau kesulitan yang memang oleh manusia sendiri sengaja disulit-sulit gitu. Ngahehese maneh bahasa urang mah. Seperti apa? Seperti misalkan, saya kata dokter tidak boleh terkena air nih gitu. Semua badan misalkan, semua badan tidak boleh terkena air. Kemudian dia memaksakan berwudu. Setelah berwudu akhirnya dia sakitnya tambah parah. Eta yang itu dinamakan masyakoh goer mu'tadah bentuk yang kedua. Kesulitan yang dihaja-hajakeun. Cik atuh da Allah teh lain nyiksa nyeun aturan teh gitu. Ketika memang tidak boleh terkena air, kalau terkena air bakal mendapat kesulitan yang baru, bakal bertambah parah, iya makalah wudu, bahkan mandi sekalian gitu. Da kagok. Itu kan yang namanya kesulitan yang disengaja ku manusia. Kita saum Ramadan, dah kuat keneh lah saum Ramadan mah. Dituluikeun we 3 poe eta mah teu buka, teu sahur gitu. Itu kesulitan yang disengaja oleh manusia. Tapi ka ujung-ujungna teh lapar teh pisan gitunya. Sampai pas hari ketiga siang harinya harus berbuka.
dalam untuk bisi maot ke jam katiluna misalkan. Itu kesulitan yang diada-adakan. Nah hehe semane atuh gitu. Bahasa kita seperti itu gitu. Tah, kalau kesulitan bentuk kedua ini justru Allah haramkan untuk dilakukan. Jadi ini bukan, mohon maaf, manusia yang sengaja mempersulit diri dengan aturan yang Allah sediakan, Allah haramkan gitu. Jadi ngahesekeun maneh teh haram gitu. Ngahesekeun maneh dina hal ibadah itu haram gitu. Sampai ada aturannya seperti itu di dalam ya aturan yang Allah buat gitu di dalam Islam, di dalam syariat Islam sampai ada seperti itu. Saking perhatiannya Islam, syariat Islam kepada manusia, saking sayangnya Allah kepada makhluknya, tepikeun tong hese ketika ini sulit dipermudah, terasa sulit dipermudah, terasa sulit dipermudah. Tetapi bagi orang yang mempersulit diri padahal sudah mudah, diharamkan. Kita sudah tahu ya pola mindset haram seperti apa, konsep haram dan juga konsekuensinya kana neraka gitu. Jadi mempersulit diri kermah di dunia na sulit, efeknya di akhirat na kana neraka. Ari suganteh gitu. Ku mempersulit diri dina ibadah mah bakal ka surga gitu. Ternyata kana neraka. Gitu. Karena apa? Sekali lagi mempersulit diri padahal Allah sudah mudahkan gitu. Allah sudah buat aturan yang mudah, bisa dilakukan secara wajar, tapi kurang dipersulit gitu. Dipersulit dengan ada niat bahwasanya semakin sulit semakin besar pahalanya. Nah itu yang menjadikan Allah benci kepada mukallaf, yang menjadikan mukallaf tersebut mendapatkan dosa. Saum kuat tilu poe oge jelema mah gitu. Saum teu dahar teu nginum kuat tilu poe oge, tetapi diharamkeun saum eta teh. Haram teu dahar teu nginum tilu poe tilu peuting teh. Diharamkan padahal mampu gitu. Masih bisa lah gitu. Meskipun pasti sulit, masih bisa. Tetapi bukannya menambah fadilah saum, tetapi malah kan masuk neraka. Ari sugan teh henteu buka teu sahur teh bakal asup surga, moal gitu. Salat zuhur ngan 4 rakaat, dah kuat keneh jadi 8 rakaat. Pan semakin banyak itu amalnya. Tetapi ku Allah teh, neraka sih eta mah gitu. Neraka sih eta mah gitu. Seperti itu gitu. Jika gitu. Kata dokter tidak boleh terkena air. Ulah wudu, ulah mandi. Karena kita taat syariat, wudu jeung mandi gitu. Neraka gitu. Seperti itu oleh Allah dimudahkan. Ketika kita mempersulit, maka jatuhnya hukumnya haram. Itu. Karena takutnya nanti muncul anggapan bahwa semakin besar kesulitan yang didapat, maka semakin afdol. Ternyata tidak demikian. Tidak demikian. Ketika Allah syariatkan azimah, yang itu hukum pokok, dan ketika ada kesulitan dalam menjalankan azimah, yaitu masyaqqah ghair muqtadah yang tadi, yang bentuk pertama, di mana kesulitan ini datang ya dengan kondisi tertentu, tidak disengaja, tidak untuk mempersulit diri, tetapi murni karena kondisi yang membuat adanya kesulitan itu, maka Allah turunkan hukum yang kedua, yaitu hukum rukhsah. Allah turunkan hukum kedua, yaitu hukum rukhsah. Sekali lagi, bukan bagi orang yang mempersulit diri, tetapi bagi orang yang disulitkan oleh keadaan, disulitkan oleh kondisi. Allah tahu, Allah maha tahu bahwasanya kondisi manusia tidak akan berjalan mulus salamina gitu. Mun wudu teh mah wudu tuluy, mun bisa kacai mah bisa kacai tuluy, tidak. Allah tahu bahwa semua orang pasti ada satu kondisi yang mana tidak bisa berdiri. Gitu. Sakit kakinya, bahkan jeung teu boga sukuna gitu. Allah tahu, makanya Allah datangkan hukum yang kedua. Ketika kesulitan itu muncul, Allah datangkan hukum kedua, yaitu rukhsah. Rukhsah yang bahasa kita secara sederhana kalau boleh kami simpulkan, yaitu hukum
yang disyariatkan oleh Allah dengan memperhatikan uzur, memperhatikan kesulitan yang ada di beberapa keadaan tertentu, yang ada di mukallaf, yang mana mereka menerimanya di beberapa keadaan tertentu. Itulah yang kita sebut sebagai rukhsah. Jadi ari rukhsah teh hukum manusia atau hukum Allah? Hukum Allah rukhsah itu. Allah yang mempermudahnya sanes manusia. Urang tuh bisa kacai, geus we teu kudu kacai, sanes ku akal ditentukannya. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri gitu. Ya kalau kita contohkan yang tadi misalkan, ketika azimahnya, hukum azimahnya berwudu itu wajib, misalkan kita hadas, hendak sholat, maka berwudu itu wajib. Nu wajib teh naon? Wuduna tah keuna cai, kudu keuna cai. Berwudu. Tetapi ketika ada masyakoh, kesulitan, naon masyakohna? Lain katirisan masyakohna teh. Nya bisi subuh gitunya, subuh dah tiris soream kacai jadi we tayamum, lain eta masyakohna mah. Masyakohnya apa? Misalkan masyakohnya itu tidak boleh terkena air anggota wudu nate. Kata dokter tidak boleh dulu ya terkena air gitu. Maka Allah syariatkan apa? Tayamum. Jadi we boleh tayamum gitu. Apakah wudu hukumnya wajib? Wudu hukumnya wajib. Berwudu hukumnya wajib. Tetapi boleh tayamum gitu. Apa tayamum hukumnya? Menjadi we hukumna teh rukhsah. Wajibna wudu hukumnya azimah, bolehnya tayamum hukumnya rukhsah gitu. Ari wuduna angger wajib, angger wajib. Wudunya tetap wajib, tetapi ada rukhsah. Azimahnya tetap ada, namun ada rukhsah gitu. Ketika di kondisi itu kita malah memilih azimah, padahal dicare ku dokter bisa tambah gering gitunya, ulah kacai cek dokter. Kata dokter tidak boleh terkena air, karena kalau terkena air misalkan gitu infeksi dan segala lah gitu, penyakit kulit makan gitu bakal tambah parah gitu. Ketika kata dokter seperti itu, kemudian kita memaksakan diri, padahal tahu ada keringanan gitu, boleh tayamum, tetapi memaksakan diri, itulah yang haram. Itulah yang haram. Jadi kuduna teh bisa masuk neraka gitu. Beratna teh eta. Bukan karena dia wudu masuk neraka nate, tetapi anggapan dia bahwa dengan berwudu itu lebih utama. Anggapan dia seperti itu gitu. Orang yang baru masuk Islam misalkan mu'alaf, ketika baru sekali masuk Islam gitu, ya kan kenal Fatihah oge henteu, kenal salat oge henteu gitu. Kemudian ada hukum azimah, yaitu Al-Fatihah itu wajib dibaca di tiap sholat, di tiap rokaat. Tetapi karena mu'alaf tidak tahu, sok dikumaha dek maca naon Al-Fatihah nage teh apa. Sholat nage istilah kasar nama balelol keneh gitu. Gerakan-gerakannya juga belum bisa tumanina. Kemudian apa yang harus dibaca? Aya rukhsah. Sok we baca nu mampuna naon gitu. Nu apalna naon? Takbir bisa, sok we baca takbir. Tahmid bisa, alhamdulillah, tepira alhamdulillah tuma nya teu apal mah. Alhamdulillah we sok dibaca. Pas ruku maca eta, pas tidak maca eta gitu. Karena apa? Ada rukhsah. Karena kan sulit. Sumuhun baru masuk Islam mu'alaf, kemudian masuk waktu zuhur, ngapalkeun Al-Fatihah misalkan karena belum pernah mendengar kan hese nu can pernah ngadenge pisan mah. Urang oge maca surat nu asing can pernah ngadenge pisan mah kan hese. Ya Al-Fatihah gitu. Setengah supah kan kalau di dalam Al-Qur'an itu. 7 ayat setengah supah. Bagi jang urang mah nya najung teu maca Al-Fatihah jang urang eta teh. Yang batur mu'alaf nu can pernah ngadenge pisan mah kan sulit. Karena ada kesulitan, maka muncullah datang hukum yang mudah, yaitu rukhsah. Aya we keringanan gitu. Jangan sampai memaksakan, maksakeun teh kumaha? Kajeun ngapalkeun Al-Fatihah heula we lah gitu. Boa iraha apalna? Atuh kitu mah kudu ngapalkeun oge gerakan salatna, boa iraha apalna?
Nah, mempersulit diri itulah yang tidak boleh gitu. Seperti itu, sedang saum Ramadan, kemudian mengadakan perjalanan, di perjalanan terkena penyakit gitu. Kudu dahar orang teh. Jam 12 kan nih gitu. Masih panjang saumnya. Kudu kumaha. Pan itu sulit, itu kesulitan. Ketika kondisinya sulit dalam melaksanakan azimah, kan kita kan ngelaksanakan azimah, kewajiban saum Ramadan. Tetapi dalam pelaksanaannya ada kesulitan di beberapa kondisi tertentu. Yang tadi bepergian, kemudian terkena penyakit dan lain sebagainya gitu. Sampai kita harus makan. Maka ketika datang kesulitan, datanglah hukum yang kedua, yaitu rukhsah. Dipermudah ku Allah Ta'ala, sok we buka mangga. Seperti itu. Tatkala nanti di kondisi seperti ini, kita memaksakan terus saum, sampai akhirnya tidak sampai kepada saum, malahan kita jatuh sakit parah, itulah yang haram. Itulah yang haram. Sekali dihinya, hukumnya teh haram. Lain sekedar ulah cek urang, tetapi haram cek syar'i. Gitu. Allah tidak pernah mengizinkan hambanya untuk mempersulit diri. Allah tidak pernah mengizinkan hambanya mempersulit diri. Bahkan Allah sendirilah, Allah dialah yang maha rohim, maha penyayang, saking nyaahna ka urang, nalika hese, tepira hese saeutik teh dibantuan, dimudahkeun gitu. Oleh Allah akan diberi kemudahan. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, mungkin itu dulu pembahasan kita pada saat kali ini berkenaan dengan konsep azimah dan juga rukhsah. Insyaallah berarti pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang asbabur rukhsah atau sebab-sebab seseorang mendapat keringanan. Kapan atau naon sebabna aya keringanan? Kapan kita mendapat keringanan? Di keadaan mana kita dapat keringanan? Sebab apa kita mendapat hukum rukhsah? Insyaallah di pertemuan berikutnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.